Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat dan ada sukacita? Haleluya. Untuk menyambut renungan di pagi ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ya Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, yang selalu menjaga, melindungi, menyertai, bahkan memberkati kami. Itu sebabnya kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu, kami menyembah kepada Engkau. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua perkara yang kami alami, begitu indahnya bersama dengan Tuhan. Kami rindu firman-Mu disampaikan kepada kami. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau urapi dengan firman-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu berkumpul dalam namanya, atau berkumpul dalam nama Yesus, haleluya. Matius 18 ayat yang ke-20 berkata demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Nah saudaraku yang terkasih, kata nama yang tertulis pada ayat tersebut di atas dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan menjadi otoritas. Otoritas dalam bahasa Indonesia berarti kuasa. Dalam hal ini Tuhan Yesus berkata mengenai orang-orang yang berkumpul di dalam otoritasnya, berarti berkumpul di dalam kuasanya. Jadi di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam otoritas Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita semuanya. Bisa bilang amin saudara, haleluya. Firman Tuhan adalah otoritasnya, dan nama Yesus laksana kuasa seorang pengacara. Otoritas ini mengizinkan orang percaya untuk bertindak dalam namanya. Contoh, ketika kita diberi surat kuasa, kita diberi hak untuk menggunakan otoritas dari orang yang memberikan kuasa tersebut. Misalnya, untuk mengambil uang deposito di bank dan lain sebagainya. Jadi, secara sederhana, ketika kita berkata dalam nama Yesus, sesuai dengan firman Tuhan, penyakitku sembuh, berarti kita memiliki hak, memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk melaksanakan firman di dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus adalah kuasa atau pengesahan yang menjamin bahwa kita dapat memperoleh apa yang telah dituliskan firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara, di dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu
akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah saudara, yang menjadi kunci di sini adalah kata sepakat. Kesepakatan itu artinya cocok, harmonis, memiliki pikiran yang sama. Kesepakatan akan selalu melahirkan kesatuan. Kesepakatan juga berarti tidak ada pertikaian dan hidup di dalam kecocokan, keharmonisan. Nah saudara, menjalin kesepakatan laksana suasana dalam sebuah simfoni. Ketika instrumen yang ada yaitu roh, jiwa dan tubuh menjadi harmonis. Tuhan menghendaki umat Tuhan untuk hidup di dalam kerukunan dan kesehatian. Itulah yang akan mengundang hadirat Tuhan untuk hadir. Malahan di dalam kitab Mazmur dikatakan, kesanalah, yaitu di tempat terjadinya kerukunan, keharmonisan. Tuhan mengirimkan berkat kehidupan untuk selamanya. Itu sebabnya saudara, itulah yang akan mengundang hadirat Tuhan untuk berkenan hadir. Oleh karena kita tidak boleh terus-menerus membesar-besarkan perbedaan yang ada. Jangan pernah memberi kesempatan kepada iblis yang seringkali menggunakan perbedaan sebagai senjata yang ampuh untuk memecah belah gereja dan keharmonisan di dalam tubuh Kristus. Roh perpecahan selalu membesar-besarkan perbedaan, dan saat perpecahan terjadi, tidak akan ada kesepakatan, dan Tuhan tidak akan hadir, dan tidak ada berkat di dalamnya. 1 Korintus 3 ayat 3 bagian B berkata, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saya tutup dengan kalimat ini saudara, kesatuan hati adalah kunci untuk menerima lawatan Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ajar kami ya Tuhan, memakai otoritas daripada Tuhan, yaitu kuasa Yesus, untuk kami berkumpul bersama-sama. Lalu kemudian kami bersepakat meminta sesuatu yang kami butuhkan. Itu sebabnya kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kalau kami lakukan dan kami betul-betul laksanakan seturut firman-Mu, maka kami akan mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, dan apapun yang kami pohonkan, Tuhan berkenan mengaruniakannya. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu, keluarga kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu menggembalakan kami, membawa kami kepada padang rumput hijau dan air yang segar. Dicukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami, baik kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami serahkan ya Tuhan, semua pekerjaan kami, bisnis kami, kesibukan kami. Buka jalan ya Tuhan, supaya kami lebih-lebih lagi mendapatkan berkat yang kami rindukan untuk pemenuhan keluarga kami. Kami sudah berdoa, semuanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dipermuliakan Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Sampai berjumpa pada esok hari. Haleluya. Amin.